Terima kasih Kak pertanyaannya. Jadi menarik banget emang ya nikmatnya membuat kesalahan gitu, karena di buku lain kayaknya gak banyak ya yang judulnya sefrontal ini. Tapi kita harus rethinking juga nih dengan judul ini. Jangan sampai kita malah comfortable, nyaman. Ya udah bisa lah kata Adam Grant kan gue harus senang dengan kesalahan gitu. Itu namanya kita nggak benar-benar rethinking. Kita rethinking itu kalau kita bisa mawas diri kayak tadi udah jelasin. Gue mawas diri kalau memang gue nggak paham di aspal. Ya udah dia mau mengakui dan belajar. Nah, yang dimaksud dengan Adam Grant juga pasti begitu. Ini juga ada tabelnya ya. Jadi fase-fase kita jadi bijaksana itu berapa kali langkah sih? Jangan sampai kita kesandung di batu yang sama. Kita mau ke kampus pasti ada batu hijau di situ misalnya. Tiap hari kita kesandung batu hijau itu selama bertahun-tahun. Itu namanya kita rethinking nggak sih? Atau kita pasrah, gitu kan? Nah, yang dimaksud Adam Grant ini ya kayak tadi. Kita kalau salah itu memang harus senang-senang, itu maksudnya jangan hopeless, jangan merasa rendah terus jadi frustasi gitu ya. Jadi kayak putus asa, aduh gue salah mulu. Tapi please rethinking bahwa dengan kesalahan ini justru benar tadi frekuensi kesalahan kita di masa mendatang itu frekuensi persenannya akan berkurang. Karena apa sih? Karena kita mau belajar, kita mau mawas diri gitu. Kalau di pengalaman saya tentu ada zaman-zaman pertama terima konseling pernikahan, kagetnya bukan main, terima cerita seorang ibu misalnya ya, diseret, dipukulin, diselingkuhin, itu kayak ke-trigger sendiri di pernikahan saya gitu. Wow, kok serem banget ya, kayak bener-bener di film-film Indosiar itu loh Kak, pernah nonton kan? Itu bener-bener kejadian di konseling saya. Dan kalau misalnya saya pada saat itu ngebawa diri saya yang pribadi, tentu saya akan terus melakukan kesalahan. Saya pasti tidak bisa jadi mediator yang bagus, karena ya udah saya terus membawa diri emosi saya. Pasti saya akan dengan mudah bilang, yaudah bisa aja, yaudah udah aja. Nah, dari kesalahan-kesalahan ini tentu kita harus bisa belajar mawas diri, jangan hopeless, dan terus membuka peluang, kesempatan, upgrade diri. Kenapa kita salah di kemarin tuh salahnya apa, karena apa sebabnya, itu yang harus kita cari. Jangan sampai kita menjalani kehidupan ini batu sandungannya sama. Kalau kata saya sering bilang sama klien-klien saya, kalau kamu di rumah tangga cuma nemuin masalah yang sama, namanya kamu remedi masalah, kamu gak lolos nih gitu kan. Karena iya, ini kan ujian, masa lo soalnya sama terus, namanya kamu gak ke-upgrade diri kamu. Nah, mungkin bahasanya Adam Grant kalau saya tarik ke psikologi ya kayak gitu. Jangan sampai dalam hidup kita nerima soal yang sama. Please, pas soal pertama datang, kita terima dengan happy emang gitu masalahnya. Kerjain dengan baik, jangan sampai dapat soal yang sama. Karena kalau soal yang sama berarti remedi kita kesandung di batu yang sama. Mungkin kayak gitu Pak. Terima kasih Mbak. Thank you pertanyaan Kak. Terima kasih Mbak Edi.